Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sebelum kita bersatu di dalam doa, saya ingin menyapa panjenengan semua dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia Timur, yang ada di Indonesia Tengah, yang ada di Indonesia Barat, dimanapun kota dan paroki panjenengan berada, kita disatukan tanpa diskriminasi oleh kasih Kristus yang menyatakan kerahiman Allah sendiri bagi kita. Syukur kepada Allah. Terima kasih panjenengan setia mengikuti renungan harian ini. Sekarang mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan memuji Allah dengan mendaraskan Mazmur Tanggapan sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi ini kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Di lembah-lembah engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul di antara dedaunan. Betapa banyak karyamu, ya Tuhan, semua kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar-pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini juga merupakan peringatan wajib
Santa Scholastica, seorang perawan. Selamat kepada panjenengan yang menggunakan nama baptis Scholastica. Doa-doa Santa Scholastica senantiasa menyertai panjenengan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Dan memang kalau kita membaca Injil dengan keterbukaan hati kita, selalu ada hal-hal yang menarik untuk kita renungkan. Hal-hal yang menarik yang kita jumpai di dalam Injil. Bahkan Injil yang sama, kisah yang sama, yang kita baca berulang-ulang, selalu memberikan nuansa yang baru di dalam kehidupan kita. Apa yang baru dari Injil hari ini? Digambarkan oleh Santo Markus bagaimana Yesus itu sudah mulai terkenal. Yesus mulai populer, dikenal di mana-mana. Sehingga setiap kali orang mendengar Yesus hadir, mereka berbondong-bondong, bahkan dikatakan berlari-lari untuk menjumpai Yesus. Dan apa yang terjadi ketika orang berlari-lari, berbondong-bondong berjumpa dengan Yesus? Karena di dalam diri mereka ada iman. Iman akan Yesus itulah yang membuat mereka didorong untuk mencari Yesus. Dan yang luar biasa adalah justru orang-orang biasa yang berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka tidak hanya mencari Yesus sendirian, tetapi membawa orang-orang sakit agar boleh menjamah jubah Yesus. Ini menarik. Yesus memberikan daya kesembuhan dan karya penyembuhan kepada banyak orang sakit, tidak dengan cara-cara seperti yang kita alami secara medik, ya, dengan obat-obatan, dengan vitamin tertentu, dengan injeksi tertentu, tetapi justru orang-orang menjamah jubah Yesus. Dan semua orang yang menjamah jubahnya dikatakan dalam Injil sembuh. Memang tindakan menjamah jubah sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi tindakan sederhana ini disertai dengan iman dan kepercayaan. Ada penyerahan diri dalam diri orang-orang itu kepada Yesus. Dan kepada orang-orang yang menjamah jubah Yesus, Yesus membiarkan energinya mengalir, memberi daya kesembuhan untuk mereka. Ini yang kerap kali juga kita alami. Saya sendiri mengalami setiap kali melayani adorasi Ekaristi Abadi, lalu dilanjutkan dengan prosesi Sakramen Maha Kudus. Umat tertentu itu menjamah jubah. Tentu tindakan menjamah jubah bukan jubah yang menyembuhkan, tetapi Yesus sendiri. Kadang-kadang juga terjadi hal yang unik. Orang menarik-narik entah velum, entah kasula, atau jubah ditarik ke kiri, ditarik ke kanan saat seorang imam membawa sakramen Maha Kudus di dalam prosesi itu. Tentu bukan jubah imam, bukan velum, bukan kasula pertama-tama yang menjadi tujuan, tetapi Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus yang memang memberkati siapa saja yang percaya. Maka kuncinya adalah iman dan kepercayaan. Kehadiran Yesus memulihkan dengan daya penciptaan yang baru yang menyembuhkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama
dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 19 yang tidak kita baca mewartakan kepada kita bagaimana Allah sejak awal mula menciptakan dunia ini baik adanya. Penciptaan berlaku dalam kebaikan dengan hasil yang baik. Tetapi dalam perjalanan waktu, karena ketidaksetiaan manusia, karena kurangnya iman dan kesetiaan, lalu yang namanya kejahatan, sakit penyakit, penderitaan, ketidakadilan, bahkan kematian terjadi di tengah-tengah penciptaan yang baik itu. Dan dalam diri Yesus Kristus, segala hal yang kurang baik itu, sakit penyakit, kerasukan roh jahat, disembuhkan. Kesembuhan tidak lain adalah buah iman akan karya baik Allah dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita sungguh percaya dengan dorongan yang paling kuat didasari iman, harapan, dan kasih kepada Kristus, maka segala kelemahan kita pun juga akan disembuhkan, dipulihkan. Itu yang dialami oleh Santo Paulus, sehingga Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, dalam surat yang kedua, bab 12 ayat 9, Santo Paulus mendengar bagaimana Allah sendiri berfirman, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmulah kuasaku sempurna." Iman justru di saat kita berada dalam ketidakmampuan, keterbatasan, kelemahan yang kita persembahkan kepada Tuhan akan mendatangkan rahmat dan berkat yang berlimpah-limpah. Kalau panjenengan percaya bahwa daya kekuatan Kristus oleh iman akan mendatangkan kebaikan, saat ini juga apapun sakit penyakit panjenengan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.